tidak membawa kepada perubahan yang besar. Sementara ketentuan-ketentuan Islam al-khair itu banyak, dan itu tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri. Ya, ada yang mengatakan sendiri-sendiri gitu ya, lalu kemudian bersatu bisa menjadi suatu kelompok yang besar gitu ya. Ya, tapi tetap kalau sendiri-sendiri dengan kepalanya sendiri-sendiri, maksudnya dengan mindset sendiri-sendiri, dengan tata cara yang sendiri-sendiri pula, itu akan sulit untuk membawa kepada perubahan yang sama gitu ya, perubahan ke arah Islam yang sama gitu. Pasti perubahannya akan sesuai dengan pandangan individu itu. Jadi kalau mereka suka dan merasa senang atau merasa cocok dengan berdakwah dengan misalnya mengentaskan orang-orang miskin ya yang ada di sekitarnya, atau memberi makan orang-orang miskin dengan dakwah seperti itu, ya dia akan melakukan aktivitas seperti itu gitu ya, ketika dia merasa bahwa ya cara itulah yang bisa dilakukan oleh dia. Terus kemudian ada orang lain juga yang berdakwah dengan caranya dia sendiri, dan dia menganggap bahwa perubahan itu ya dari situ gitu ya. Dari ya kalau kita kaya dulu gitu ya, baru kita bisa mengangkat orang-orang miskin di sekitar kita, sehingga mereka kuat keimanannya, karena kadal fakru ayakuna kufron gitu ya, karena kefakiran itu akan mengantarkan kepada kekufuran gitu ya. Maka dari itu kemudian dia berdakwah sendiri dengan memperkaya dirinya, dan sehingga dia bisa membantu orang lain, sehingga masih iman orang-orang miskin itu jadi lebih kuat, karena dia bantu dengan kekayaannya gitu ya. Dan banyak hal yang orang lain mungkin lakukan ya, dan itu masing-masing sendiri, tanpa ya maksudnya arah tujuan yang jelas gitu ya, ke arah mana dakwah itu dilakukan. Ya, dengan berjamaah ya, maka arah perubahan itu akan makin jelas gitu ya, dan dari arah mana mau kemana gitu ya, dan dengan cara seperti apa ya dakwah itu bisa dilakukan ya, ini juga akan mengarah kepada penilaian kita pada kutlah dakwah, pada kelompok dakwah gitu ya, kelompok dakwah yang ke arah mana gitu ya, yang harus kita ikuti, harus kita lakukan untuk bisa melakukan perubahan-perubahan. Jadi perubahan itu yang bisa melakukan perubahan secara besar, secara perubahan yang inqilabi, yang revolusioner, itu hanya bisa dilakukan secara berjamaah, secara berkelompok. Karena ya ada ketentuan yang menyatakan bahwa kelompok kecil yang terorganisir itu bisa mengalahkan kelompok besar yang tidak terorganisir. Jadi ya itu tadi, perlunya kita berjamaah dan mengorganisir
mengorganisasikan diri gitu ya pada suatu jamaah atau suatu kelompok dakwah gitu ya. Saya pikir itu sebagai pengantar dari diskusi kita kali ini. Saya kembalikan kepada moderator untuk memimpin jalannya diskusi. Baik, terima kasih pada Ustaz Nurul Basri. Tadi telah dipaparkan ya bahwasannya dakwah berjamaah itu sebagaimana dalam surat Ali Imran 104 ya. Jadi Rasulullah juga mencontohkan demikian gitu ya. Dan efektivitasnya sangat tinggi dan tingkat keberhasilannya pun nyata gitu ya, dibandingkan dengan dakwah fardiyah yang dilakukan sendiri-sendiri gitu ya, dimana ketika apa namanya kemampuan ekonomi kita punya, kemudian kita baru bergerak untuk melakukan aktivitas dakwah ya fardiyah sendiri ya, menolong orang-orang di sekitar kita. Jadi ini tidak efektif terhadap hasil ya, karena bisa jadi hanya menginginkan bantuannya saja gitu ya, ekonomi, tetapi dari segi tujuan dakwah itu sendiri tidak sampai gitu ya, karena tujuan dakwah itu sendiri adalah membuka wawasan, membuka pikiran orang untuk bergerak dengan sendirinya ya, bukan karena motif-motif ya ekonomi dan sebagainya gitu ya. Jadi untuk lebih jelasnya silakan bisa disampaikan pendapat dan sharingnya kepada Ustaz Khairul Basri. Silakan. Ustaz Herman, enggak dipersilakan. Pas dan maaf ya. Buru panas. Panasin kok di sulap disin. Kompor ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sudah dijelaskan bahwa al-khair itu Islam. Memang dalam realitas sekarang ini ya banyak yang menyeru kepada Islam ya, dalam artian masih terkotak-kotak ya. Jadi entah orang itu menyebutnya Islam yang mana, kadang ada yang seperti itu ya. Islam yang mana? Islam yang moderat apa Islam yang damen? Nah ini kadang ada yang seperti itu, ada yang bahkan menyamakan dengan Islam radikal segala ya. Nah ini kadang tuh bagaimana kita menyatukan persepsi itu gitu, menyatukan bahwa al khair itu ya harus menurut pada Islam yang sesungguhnya, yang apa, yang pada arti sekarang ini yang sudah banyak ada yang bilang bahwa cukuplah kita berdakwah dengan mendirikan pesantren, dengan mendirikan sekolah, dengan apa ya taklim gitu ya, seakan-akan seperti itu, apalagi ya, dan tidak mengena gitu pada yang seharusnya. Bahkan tadi yang dijelaskan bahwa ma'ruf anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar itu segala. Sedangkan kemungkaran itu kan disebabkan ada ada sumbernya, ada pangkalnya gitu. Dari mana kemungkaran itu? Bila mana ada suatu kemungkaran itu tidak mungkin berdiri sendiri gitu. Tidak mungkin tercetus sendirinya. Seperti halnya yang terjadi baru-baru ini gitu kan, melihat bahwa ada korupsi gitu.
bahwa tertangkapnya banyak koruptor gitu. Bagaimana kok bisa seperti itu? Kan tidak berdiri sendiri. Dan itu penyelesaian bagi Pirko, apalagi ya kelompok-kelompok dakwah umat Islam itu, organisasi Islam itu seakan-akan cukup dengan sudah ditangkap, sudah dengan dikurung, selesai. Bahkan ada yang kemarin dibebaskan bersyarat lagi. Ya kan, hebatnya itu. Dengan seperti itu dianggapnya hal-hal yang biasa gitu, hal-hal yang bahwa hal itu sudah lumrah, sudah biasa. Padahal dalam Islam kan tidak seperti itu. Hukuman terhadap tidak amanah, ya bahkan koruptor gitu. Nah, itu bagaimana untuk menyatukan persepsi tadi gitu, terhadap al-khair tadi gitu. Ya, begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi al-khair di situ beberapa tafsir itu memang menyebutkan al-khair itu adalah al-Islam. Dan Islam itu yang mana? Yang termaktub di dalam Al-Quran dan As-Sunnah tentu saja ya. Dan Islamnya yang mana gitu ya, pandangan yang mana, yaitu kita harus kembali kepada problematika umat yang terbesar itu apa gitu, yang merupakan simpul besar yang apabila ya terurai, maka akan terurailah permasalahan-permasalahan umat yang lain gitu ya. Nah, ini ya memang perlu memahami gitu ya, perlu pemahaman bagaimana kita memahami kelompok-kelompok dakwah itu dan ke arah mana gitu ya kelompok-kelompok dakwah itu bergerak gitu ya, tujuannya seperti apa, pandangan-pandangannya bagaimana. Nah, itu harus dilihat gitu ya sebelum kita bergabung bersamanya gitu ya, karena ya itulah yang nanti akan menentukan apakah suatu dakwah itu berhasil ataukah tidak gitu ya. Jadi memang kita harus memilah dan memilih gitu ya al-Islam dan kelompok dakwah yang mana yang hendak kita ikuti gitu ya, karena yaitu tadi kita harus memahami problematika umat yang terbesar sekarang ini kan ya tadi, karena tidak diterapkannya hukum-hukum Islam ya, dan hukum-hukum Islam itu tidak akan bisa berdiri gitu ya, tidak akan bisa tegak, tidak akan bisa terlaksana apabila tidak ada negara yang mengembannya, yang menerapkannya gitu ya. Sehingga permasalahan terbesar pada kita pada saat ini itu adalah negara gitu ya. Jadi negara yang mau menerapkan hukum-hukum Al-Quran, yang mau menerapkan hukum-hukum Allah
ya di muka bumi ini, ya terlepas negara manapun itu gitu ya, atau di umat yang manapun. Dan terkait dengan permasalahan misalnya problematika yang kita lihat saat ini, itu adalah pecahan aja gitu ya. Kayak korupsi itu adalah akibat dari negara yang tidak mau menerapkan ketentuan-ketentuan Islam gitu ya. Terus kemudian penyelenggara negaranya juga yang jauh dari Islam gitu ya, walaupun dia beragama Islam gitu ya misalnya. Ya karena mereka tidak memahami ketentuan-ketentuan Islam berkaitan dengan penyelenggaraan negara gitu ya. Bagaimana juga akhlak seorang muslim ya, ketika dia jadi pejabat negara. Dan yang lebih penting lagi, ya sistem yang diberlakukannya adalah sistem yang tidak berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah gitu ya. Sehingga ya kasus-kasus itu, korupsi, ya penjarahan, maling gitu ya, pemalakan yang terjadi sekarang ini kan kemarin dengan korupsi dengan pemerasan gitu ya yang dilakukan itu, pemerasan terhadap buruh-buruh pabrik gitu ya, atau yang semisalnya gitu ya. Itu kan karena tidak diterapkannya sistem dan ketentuan-ketentuan Islam di dalam. Maka dari itu ya itu tanda petik bukan wajar ya, dan itu pasti terjadi kalau dalam sistem yang buruk. Makanya saya katakan bahwa sistem yang buruk itu akan melahirkan orang-orang yang buruk gitu ya. Ya, dan sistem yang baik itu akan melahirkan orang-orang yang baik gitu ya. Dan baik dalam banyak hal gitu ya, dari segi penyelenggaraan negara, dari segi akhlak individu-individunya gitu ya. Maka dari itu ya kita nggak bisa juga penyelesaian masalah korupsi tadi secara parsial ya, maksud saya ya kita selesaikan korupsinya gitu ya, tapi untuk sistem-sistem yang lain, sistem ekonominya, penyelenggaraan negaranya gitu ya, hukum-hukum yang diterapkannya bukan hukum Islam. Hanya hukum tentang korupsi aja yang diadopsi berkaitan dengan Islam itu ya. Sebab di dalam kehidupan, dalam suatu sistem ya, sistem kenegaraan yang lebih besar itu akan menyangkut juga sistem-sistem atau tatanan-tatanan hidup yang lain. Jadi ketika misalnya tatanan ekonominya kita lakukan dengan Islam, tetapi tatanan sosialnya tidak didasarkan pada Islam atau tidak diterapkannya Islam, kemudian pada sistem hukumnya juga, hukum pidana perdatanya tidak mengacu kepada Islam, hukum sosialnya tidak mengacu kepada Islam, ya akan tidak efektif untuk bisa menjalankan sistem yang Islami gitu ya. Nah, dari itu sistem Islami itu harus diterapkan secara kafah, secara menyeluruh, tidak milah-milah, tidak milih-milih gitu ya. Jadi ya yang seperti itu seharusnya Islam yang diikuti oleh kaum muslimin
Dan Islam yang seperti itu pula yang harusnya diperjuangkan oleh kaum muslimin saat ini. Ya, bukan berarti kita tidak mempersoalkan misalnya korupsi gitu ya. Bukan berarti kita tidak mempersoalkan misalnya orang-orang yang maling gitu ya, yang mudah maling karena berbagai alasan gitu ya, karena kepepet lah atau karena memang nggak punya sesuatu yang bisa dimakan kecuali dengan maling gitu ya. Kan ada dengan berbagai keadaannya, saya katakan itu akan terjadi ya pada suatu masyarakat kalau masyarakat itu hanya menerapkan satu sisi saja tanpa menerapkan sisi-sisi yang lain. Maka dari itu ada perintah kepada kita untuk ya untuk masuk ke dalam Islam itu dengan secara kafah gitu ya. Udkhul fi silmi kafah gitu ya. Masuklah kalian pada Islam itu dengan secara kafah, secara menyeluruh, tidak potong-potong gitu ya. Sekali lagi bukan berarti bahwa kita tidak memperhatikan yang kecil-kecil itu gitu ya. Ya tetap kita perhatikan bahwa sistem yang sekarang ini sosialnya, sistem ekonominya itu tidak sesuai sehingga tidak sesuai dengan Islam ya. Dan itu mengantarkan kepada orang-orangnya untuk berbuat maksiat, maling, korupsi gitu ya, dan seterusnya. Itu peluang-peluang itu terjadi karena memang, dan itu saling berkaitan ya, saling berkaitan, itu saling mendukung ya. Ketika sistem politiknya seperti ini, maka kemudian korupsi yang akan terjadi. Seperti misalnya pemilihan anggota dewan itu kan ya dalam sistem kapitalis sekarang itu kan membeli suara ya. Suara yang paling banyak itulah dia yang akan menjadi. Maka kemudian orang berlomba-lomba mengeluarkan modalnya untuk memperoleh suara. Ya, setelah dia jadi, maka dia balik mengumpulkan uangnya lagi gitu ya untuk modal dia yang dia telah keluarkan itu diupayakan untuk bisa kembali. Karena ya rugi dong kalau misalnya nggak kembali gitu ya selama 5 tahun duit yang sudah miliaran gitu ya yang dikeluarkan anggota dewan itu untuk berkampanye gitu ya. Jadi ya itulah politik kapitalistik gitu ya. Demokrasi itu menganut paham kapitalistik ya, sebab dia ujung-ujungnya siapa yang kuat, siapa yang punya modal, siapa yang punya kapital, ya dialah yang berkuasa gitu. Jadi uang yang berkuasa. Siapa yang kuat, dialah yang menang gitu ya. Siapa yang lemah, ya wayahna gitu ya, ke kuburan gitu. Ini adalah sesuatu yang saya katakan memang terjadi pada saat ini gitu ya. Dan kehidupan yang sulit lah yang akan ditemui oleh kita ketika kita jauh dari Islam atau tidak menerapkan Islam. Kehidupan yang sempit, ma'isyatan dongka gitu ya. Kehidupan yang sempit itulah yang akan kita jumpai kalau kita tidak menerapkan hukum-hukum Islam di berbagai aspek kehidupan.
Saya pikir itu. Silakan barangkali. Ya, baik, terima kasih. Semoga pas ya, Kang Hamzah. Baik, kira mungkin ada yang lain ya, pancingan dulu, barangkali ada alternatif gitu ya. Mungkin mau dibahas, mau ditanyakan terkait misalkan bagaimana kelompok dakwah atau kelompok dakwah kan banyak sekali pada hari ini gitu ya. Ada yang khusus di bidang tabligh, ada yang khusus bagian ini, bagian ini. Itu bagaimana secara seluruhan itu apakah mampu efektif membangun gitu ya? Barangkali ada yang mau nanya gitu, silakan. Atau yang lain misalkan apa gitu ya terkait dakwah yang lainnya, silakan. Siapa yang mau tanya silakan. Kang Herman mungkin. Jangan pas aja tuh. Ayo. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana tadi yang dibuka oleh Al Ustadz ya, bicara surat Al Imran itu ya, A'udzubillahi minasyaitonir wal takum minkum, hendaklah ada di antara kalian segolongan umat gitu kan. Hendak itu kan wajib ya, wajib berarti harus ada, dan memang harus ada dalam umat Islam itu sekelompok kaum muslimin utlah gitu, yang kemudian tugasnya tadi ya ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar gitu kan, ya menyeru kepada yang kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, menyeru kepada khair gitu kan. Jadi yang kemudian di sini sudah disinggung juga tadi sama Ustadz Hamzah juga. Saya di sini yang meminta nasihat gitu Ustadz. Dari sekian banyak kan tema malam ini dakwah itu berjamaah, jangan sendiri-sendiri kan gitu. Karena ada satu istilah bahwasanya singa itu mengincar domba yang sendirian gitu kan. Ya. Tidak untuk domba yang bergerombol, ternak yang bergerombol. Artinya kalau dikiaskan itu lebih mudah untuk dilumpuhkannya jika berjalan sendirian tanpa dengan jamaah, gitu. Yang kemudian ingin saya tanyakan adalah untuk saat ini gitu kan, dari sekian banyak jamaah mutlah dakwah, baik yang tadi seperti disinggung bergerak di bidang tarbiyah saja cukup, atau mungkin bergerak di bidang tabligh saja, atau mungkin bergerak di bidang sosial kemanusiaan saja. Dari sekian banyak jamaah yang concern ke situ gitu kan, saya ingin bertanya, kira-kira kutlah seperti apa karakteristik dan sifatnya yang kemudian bisa membawa kepada kebangkitan umat di tengah-tengah merosotnya pola berpikir sekarang ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya kutlah itu sudah ada, bagaimana cara kita untuk bisa istiqomah gitu kan? Karena memang sebagaimana sabda Rasulullah yang mulia itu, kelak di hari zaman itu menggenggam Islam itu ibarat menggenggam bara api gitu. Artinya apa? Panas mungkin panas karena ujian, karena cobaan, karena cacian gitu kan, karena hujatan ya, seperti sunatullah lah, orang yang menyuruh kepada kebenaran itu akan banyak menemukan kerikil-kerikil tajam gitu, bukan perbedaan yang lembut gitu. Apa kira-kira nasihat supaya wabil khusus al-fakir pribadi gitu ya, untuk kita tetap berjalan istiqomah di jalan yang memang Allah sudah tunjukkan, sebagaimana setiap kita sholat memohon kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Jadi jalan yang lurus itu tentu kalau lagi dikaitkan dengan topik malam ini, yaitu harus berjamaah gitu. Dakwah itu harus dakwah berjamaah gitu, agar kemudian jalan yang lurus itu senantiasa kita peroleh gitu. Saya rasa 2 poin itu saja Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Langsung aja Ustaz. Dua pertanyaan. Ya. Jadi yang pertama berkaitan dengan setelah yang mana ya, kelompok yang mana yang harus kita ikuti, harus kita pilih untuk bisa mengantarkan kepada perubahan. Tentu sekali lagi karena problematika umat sekarang ini adalah pemahamannya yang menyeluruh terhadap Islam itu yang rusak gitu ya, maka ya pemahaman Islam inilah, pemahaman Islam kafah inilah yang harusnya diemban oleh kutlah itu. Lalu kutlah yang seperti apa? Tentu kita harus merujuk kepada bagaimana Rasulullah melakukan dakwah gitu, melakukan dakwahnya. Ya, dakwah itu dilakukan oleh Rasulullah itu dengan pembinaan gitu ya, yang di dalamnya membina sakofah Islam, membina akidah Islam dia, sehingga orang-orangnya memiliki akidah dan sakofah yang kuat untuk kemudian didakwahkan, atau yang itulah yang nanti akan diemban oleh para pendakwah itu untuk disampaikan pada orang lain, sehingga kemudian dari pembinaan-pembinaan itu akan timbul wa'yul am gitu ya, kesadaran gitu ya, umum gitu pada masyarakat akan pentingnya Islam, akan pentingnya terikat dengan Islam gitu ya. Dan itu tentu harus dilakukan secara berkelompok gitu ya. Kelompok itulah yang menyeru dan mengantarkan masyarakatnya untuk bisa memiliki kesadaran akan Islam, ya, kesadaran akan Islam, sehingga pada saat yang sama suatu saat nanti gitu ya, bila kesadaran itu sudah merata pada semua masyarakat, maka masyarakat akan menuntut untuk diterapkannya Islam di dalam kehidupan mereka gitu ya. Nah, inilah yang seharusnya kita contoh gitu ya, kita mencontoh dakwah yang dilakukan oleh Nabi, di mana Nabi melakukan pembinaan terhadap para sahabat ya, lalu kemudian dia juga melakukan aktivitas penyadaran terhadap anggotanya, terhadap para pengemban dakwanya, para sahabat itu, dan juga para sahabat itu menyebarkan pemahaman yang telah diperoleh dari Rasulullah itu kepada seluruh masyarakat, sehingga mereka memiliki kesadaran dan kemudian mereka bersama-sama menginginkan agar ketentuan-ketentuan Islam yang telah mereka terima itu diterapkan di dalam kehidupan bernegara gitu ya. Dan itulah yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah dengan istilah yang terkenal tolabun nusroh gitu ya, meminta agar ya meminta pertolongan agar mereka menyerahkan kekuasaannya kepada Islam gitu ya,
Artinya mereka mau menerapkan hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan Islam di dalam kehidupan bernegaranya, dan itu penerapannya secara kafah gitu ya. Ya kelompok semacam itulah dan pembinaan semacam itulah yang seharusnya ditempuh oleh umat ini, sehingga ya terjadi kesadaran umum akan Islam secara bersama-sama dan meluas gitu ya. Ketika semakin luas, maka ya umat akan memintanya dengan sendirinya gitu ya, bahwa mereka membutuhkan untuk diterapkannya aturan-aturan Islam itu di dalam kehidupan, karena dengan pemahaman yang ditanamkan di dalam tubuh umat itu, itulah yang mendorong mereka untuk bergerak gitu ya, untuk mau diterapkannya ketentuan aturan-aturan Islam itu di dalam kehidupan. Selanjutnya tadi apa? Yang kedua, nafsu. Oh iya, berkaitan dengan hal ini, ya nasihat apa yang bisa saya berikan? Ya tidak ada nasihat yang lebih mengarah kepada tema kita pada malam hari ini. Ya bergabunglah bersama Kutla Dakwah, bersama kelompok dakwah, karena dakwah itu tadi seperti yang tadi dikatakan ya, ketika berdakwah, ketika kita melakukannya secara sendiri, maka itu akan mudah dipatahkan gitu ya, mudah dipatahkan. Sama seperti tadi digambarkan ya, serigala itu menerkam domba yang sendirian gitu kan, maka dari itu ya itu akan mudah terpatahkan. Dengan berkelompok, dengan berjamaah, maka kita akan senantiasa terjaga gitu ya, semangat kita juga akan senantiasa terjaga. Sebab manusia itu ya itu kadang meningkat ya, walaupun diistilahkan dengan iman, iman itu yazid wa yanqus, itu bukan imannya yang tadinya 100% berubah jadi 90%, enggak. Ya, itu adalah di amalan-amalannya, perbuatan-perbuatannya yang kadang rajin gitu ya, getol gitu. Kemudian ya pada suatu saat melemah gitu ya, aktivitas-aktivitas dakwanya atau aktivitas-aktivitas yang menuju taqarrub ilallah. Taqarrub ilallah itu kan tidak hanya sekedar ibadah mahdo saja, maksudnya ya sholat, puasa saja kan, tetapi ya hal-hal yang lain di dalam kaum muslimin itu, di dalam tubuh kaum muslimin itu, semuanya adalah lillahi ta'ala, dan itu semuanya berpahala gitu ya. Ketika kita melakukan makan, itu juga berpahala. Ketika kita minum juga berpahala. Kita melakukan olahraga juga berpahala bagi seorang muslim ya, karena semua aktivitas-aktivitas itu ditujukan lillahi ta'ala gitu ya. Jadi ya jalan satu-satunya, maksudnya nasihat yang bisa saya berikan berkaitan dengan tema kali ini ya tidak ada lain, marilah kita bersama-sama gitu ya, bergabung untuk melakukan dakwah gitu ya.
Karena nggak bisa dakwah itu dilakukan sendiri-sendiri, nggak akan terwujud ya. Yang nanti yang akan terjadi nanti ketika fakta itu banyak bertentangan dengan pemahamannya, yang jadi malah kitanya yang error gitu. Karena banyak fakta yang tidak sesuai dengan pemahaman yang kita miliki gitu ya. Sementara tidak ada pelampiasannya ya. Dengan berdakwah itu kan sebenarnya kita melampiaskan juga kan, melampiaskan keinginan-keinginan kita gitu ya, yang ada pada mafhum kita gitu ya. Maksudnya pemahaman kita itu kan yang melahirkan keinginan-keinginan gitu kan, yang seperti misalnya korupsi gitu ya. Ya seharusnya kalau dalam Islam ya tidak korupsi, atau korupsi itu harusnya dihukum seperti ini, seperti itu gitu ya dalam Islam. Tapi di dalam kenyataan ya malah koruptor itu misalnya dihukum tidak lebih berat daripada pencuri sandal atau pencuri singkong gitu ya di kebun orang kaya kan gitu ya. Ya pencuri dihukumi dengan 6 bulan, koruptor hanya 3 bulan saja gitu ya, terus bisa bebas. Ya nanti banyak fakta-fakta yang bertentangan dengan pemahaman kita, sementara ya kita tidak melakukan dakwah untuk menyeru kepada orang-orang bahwa ketentuan-ketentuan ini adalah salah gitu ya. Seharusnya seperti ini gitu ya. Seharusnya ya orang-orang itu tidak misalnya diberi kesempatan untuk melakukan korupsi gitu ya, dengan aturan-aturan yang islami ya. Aturan-aturan islami itu tidak memberi peluang kepada koruptor gitu untuk melakukan korupsinya dengan aman nyaman gitu kan. Sehingga ya dengan kita berdakwah kita ada ada pelampiasan ya. Sehingga kita juga bisa jadi lebih tenang dan berharap ya itu juga tersampaikan dan kemudian diterima oleh masyarakat, sehingga ya tadi wa'yul am itu, kesadaran umum itu akan terbentuk pada tubuh umat. Dan insya Allah kalau sudah begitu, umat akan meminta dengan sendirinya ya agar Islam itu diterapkan di dalam kehidupan. Jadi seperti itu. Ya, terima kasih Ustaz Basri. Silakan Kang Herman, ada tanggapan? Cukup ya. Ya barangkali ada ingin yang bertanya lagi tentang terkait kelompok jamaah gitu ya. Misalkan ingin tanya tentang misal efektivitas kelompok-kelompok yang tadi ya, khusus ibadah, khusus ini, khusus ada yang khilafah gitu ya. Nah itu barangkali ada yang ingin dikembangkan. Jadi mereka saling ingin ya dominan ya dakwahnya gitu, berebut, ingin memikat masyarakat ikut kepada mereka misalkan. Nah ini fenomenanya kenapa gitu ya, dan harus bagaimana seharusnya format dakwah yang sesungguhnya gitu. Silakan, ada yang mau tanya begitu atau gimana? Itu pertanyaan. Kita kan di moderator. Silakan. Ya, berkaitan dengan
kelompok dakwah seperti apa ya yang harus kita ikuti gitu ya. Apakah kelompok dakwah yang menyeru kepada kepada akhlak gitu ya, yang hanya menyeru kepada akhlak karimah saja gitu, yang ada yang menyeru kepada ibadah saja gitu, memperbanyak ibadah mahdoh, sholat sunnah, puasa gitu ya. Ada juga orang-orang yang menyerukan kepada Islam itu lewat misalnya kelompok yang berjuang dengan lewat partai gitu ya, lewat partai yang ada di dalam sistem demokrasi. Sekali lagi, ketika kita ingin menilai suatu kutlah, maka kita harus kembali kepada Rasulullah, bagaimana Rasulullah melakukan dakwahnya. Terus yang kedua juga tadi problematika utama ya di dalam kehidupan ini itu terletak di mana gitu ya, dan itu bisa berubah gitu ya, itu dari perubahan yang seperti apa gitu kan. Kita memahami bahwa tadi saya sudah sampaikan bagaimana Rasulullah melakukan dakwah. Dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah adalah pembinaan dalam kelompok-kelompok sahabat ya, yang langsung dibina oleh Rasulullah. Lalu kemudian para sahabat itu juga meneruskannya, membina kepada kelompok-kelompok yang didakwahi oleh para sahabat itu gitu ya. Apa yang diterapkan atau apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat ya, itu yang harus kita lihat. Itulah Islam ya. Dan yang harus kita tanamkan adalah akidah Islam dan ketentuan-ketentuan Islam, pemahaman tentang Islam ya. Maka dari itu pemahaman yang utuh tentang ketentuan-ketentuan Islam di dalam berbagai aspeknya, itulah yang harus ditanamkan pada tubuh umat, kepada para pengemban dakwah gitu ya, gitu. Jadi ya, terus perubahan, orang itu berubah itu kalau pemikirannya berubah. Kalau bahasa pendidikan sekarang itu mindsetnya berubah gitu ya. Yang sekarang ini sedang ya mindsetnya harus berubah dulu gitu ya. Untuk apa dia? Sekarang ada pembelajaran mendalam, deep learning gitu. Ya harus memiliki berkesadaran dulu gitu ya, bahwa dia tuh belajar untuk apa, ngapain gitu ya. Harus punya kesadaran belajar, sementara anak-anak kita jauh dari itu, kesadaran untuk belajarnya jauh. Nah, ya balik lagi, jadi tadi bahwa orang berubah itu apabila pola pikirnya berubah, pemahamannya berubah, maka kita harus melakukan perubahan itu dari situ gitu ya. Ya, perubahan terhadap kepada kemana? Ya ilal Islam kan. Dan Islam itu seperti apa pemahamannya?
itulah yang kemudian kita tanamkan, maksudnya yang harus dilihat oleh kita semua, ya. Jadi kalau misalnya perubahan Islam itu dari akhlaknya saja, ya Rasulullah tidak melakukan itu. Dan kemudian kalau kita tujuannya adalah merubah masyarakat, perubahan itu tidak lahir dari akhlak yang baik gitu ya. Maksudnya sebab orang-orang yang baik berada pada sistem yang buruk, itu akan terbawa buruk, ya. Sistem yang baik itu akan membawa orang-orang yang buruk perangainya, buruk sifatnya, itu menjadi orang-orang yang baik. Jadi sebaliknya, seperti yang tadi saya katakan, itu berlaku kebalikannya. Sistem yang baik itu akan membawa orang-orang buruk jadi baik gitu ya. Kalau sistem yang buruk itu akan membawa orang-orang yang baik-baik itu jadi buruk, jadi jahat. Makanya Menteri Agama juga jadi jahat gitu ya, karena sistemnya memang jahat ya. Malaikat juga ya kalau masuk dalam sistem hari ini gitu. Iya, karena memang apalagi malaikat ya, punya nafsu ya, tidak punya emosi gitu untuk. Jadi dia makanya kenapa misalnya manusia itulah yang diangkat jadi khalifatul ard gitu ya. Itu karena memang ya manusia lah yang mampu gitu untuk memban itu semua gitu. Risalah yang ditetapkan oleh Allah. Dan ceritanya kan Allah kan membebankan taklif kepada gunung-gunung, kepada batu-batu gitu ya, kepada termasuk kepada malaikat itu juga ya, mereka tidak sanggup untuk memikul beban itu. Hanya manusia yang memiliki akal itulah yang mampu mengemban itu ya. Jadi balik lagi, setelah yang seperti apa yang tentu tadi memahamkan Islam pada diri kita gitu ya, pada para anggotanya dengan pemahaman Islam yang kafah gitu ya, dengan akidah Islamiyah. Dan ketika kita melakukan itu, akidahnya itu tidak terlepas dari thariqah. Demikian juga thariqahnya itu tidak terlepas dari akidahnya gitu ya. Dan itu menyatu gitu ya. Jadi ketika kita suatu kelompok dakwah itu memberikan mafhum dan jalan, metode gitu ya, metode untuk menerapkan thariqah itu menyatu dengan pemahamannya gitu ya, tidak terlepas, maksudnya tidak berjalan sendiri-sendiri ya. Maka dari itu tidak mungkin perubahan yang besar itu terjadi dari ya hanya akhlaknya saja. Saya katakan, saya tidak mengecilkan arti akhlak ya, ada diri seseorang, tetapi untuk melakukan perubahan yang besar gitu ya pada kelompok manusia yang besar di dunia ini gitu, itu ya tidak mungkin gitu ya, hanya akhlaknya saja. Kalau sistemnya buruk ya orang akan terbawa buruk. Orang yang akhlaknya baik-baik itu akan terbawa buruk, karena sistem itu memaksa dia gitu ya untuk melakukan aktivitas pada bidang tertentu, misalnya di bidang sosial. Jadi karena sistemnya
buruk, ya mau tidak mau dia juga harus melihat berbagai keburukan, dan bahkan dia ikut juga, termasuk juga sistem ekonomi. Ketika kita di dalam Islam itu dinyatakan haram dan mafhum kita riba itu haram gitu ya, lalu kemudian dengan sistem yang diterapkan di dalam kehidupan semuanya menggunakan bank, dan di dalam bank itu ada ribawi, maka mau tidak mau semuanya juga terbawa gitu ya. Itulah yang contoh yang sangat jelas ya pada kita, bahwa kita itu sedikit atau banyak gitu ya, itu pasti akan terbawa pada sistem ya, walaupun kita berupaya sebaik mungkin, termasuk juga dalam kehidupan sosial gitu, campur baur gitu ya, antara laki-laki dan perempuan di berbagai bidang itu juga mau tidak mau kita bagian dari orang-orang yang terbawa pada arus itu gitu ya, padahal kita tidak menginginkannya, tapi ya sistemnya mengharuskan seperti itu gitu. Itu yang yang terjadi. Oleh karena itu ya itulah semacam ya itu tadi yang pergerakannya atau yang sistem pembinaannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang Rasulullah lakukan di dalam melakukan pembinaan para sahabat di generasi awal itu. Lalu kemudian dia mengajarkan atau memahamkan akidah Islamiyah dan juga mafhum Islamiyah yang kafah gitu ya. Dan kemudian yang berikutnya, pemahaman itu ya hendak diterapkan di dalam kehidupan gitu ya, ya menuntut agar diterapkan di dalam kehidupan ini, karena memang Al-Quran itu diturunkan, kan kita yakin dan percaya bahwa Al-Quran itu diturunkan pada Nabi Muhammad itu sejak zamannya Nabi Muhammad itu sampai yaumul kiamah kan. Jadi artinya apa-apa yang di dalam Al-Quran itu seharusnya ya akan tepat, akan sesuai gitu ya, diterapkan di seluruh zaman gitu ya, maksudnya sejak zaman Nabi Muhammad itu sampai hari kiamat ya, karena itu datangnya dari Allah dan Allah sudah memperhitungkannya. Dengan teknologi dan kemajuan apapun, Islam itu akan bisa diterapkan di dalam kehidupan dengan dengan memberikan rasa keadilan ya dan ketenteraman pada mereka gitu ya, pada manusia. Karena itulah yang sesuai dengan fitrah manusia gitu ya. Ajaran Islam itulah yang sesuai dengan fitrah manusia dan memenuhi keadilan dan kesejahteraan yang diharapkan oleh manusia. Jadi itu hendaklah kutlah itu yang kita tuju adalah kutlah atau kelompok yang tidak hanya bergerak pada
Islam secara parsial gitu ya, akhlaknya saja atau ibadahnya saja gitu ya. Dan yang lebih besar dari itu ya tadi, perubahan itu terjadi apabila pemikiran orang itu berubah. Maka harus dari pemikiran dan pemahaman orang ya akan Islam itulah yang harus ditanamkan ya pada putlah itu. Baru kita harus memilih putlah atau kelompok dakwah yang seperti itu. Saya pikir itu. Ya, baik, terima kasih Ustaz. Terima kasih atas ininya ya. Semoga memberi inspirasi bagi kita semua. Akan tetapi ya, ada satu hal yang terakhir ya, barangkali ya, umatku akan menjadi 73 ya, tapi yang selamat satu ya. Itu kan terkait apakah dengan kelompok-kelompok dakwah tertentu, dan banyak pada hari ini mengklaim bahwasanya yang satu itulah kelompok saya, ini kelompok saya gitu ya. Klaim-klaim itu sebenarnya bagaimana? Ini yang terakhir lah kalau sampaikan tadi. Iya, baik, klaim itu saya melihatnya untuk klaim-klaim semacam itu adalah sesuatu hal yang wajar gitu. Ada suatu kelompok ya yang mengklaim bahwa inilah yang sesuai gitu ya dengan ketentuan-ketentuan Allah dan Rasulnya. Ada kelompok yang lain juga menyatakan begitu. Ya maka ya tadi, sekali lagi kita memiliki akal dan pemikiran, dan akal dan pemikiran itu disertai dengan dalil-dalil nakli yang ada di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, itu kan kita bisa menilai gitu kan, mana gitu. Kalau klaim ya saya katakan ya wajar saja, semua orang mengklaim ke arah itu, tetapi kan kita bisa menilai ya apakah klaim itu sesuai ataukah tidak gitu ya. Dan juga kita tidak bisa juga maksudnya mencerca membenci atau apa ya terhadap kutlah-kutlah yang semacam yang berbeda-beda itu gitu ya. Tapi tetap kita memberikan mafhum gitu ya, pemahaman kepada mereka bahwa sebaiknya sih tidak seperti itu kan gitu. Dan apabila mereka bersikukuh dengan pandangannya, ya sekali lagi wajar, dan klaim itu juga wajar gitu ya. Ketika ada banyak hal gitu, banyak jalan gitu, atau di suatu perlombaan gitu kan, sebelum mana yang berhasil menang, ya semua orang mengklaim bahwa saya lah nanti yang akan juaranya. Ya itu adalah, saya katakan dari aspek umum gitu ya, itu wajar. Tapi kan sekali lagi kita bisa menilai mana yang akan sampai gitu ya sebagai pemenangnya, atau dengan kelompok mana kita berpihak gitu ya dan bergabung. Itu kan juga akan kita kita rasakan gitu ya. Kita akan jalani itu semua. Tentu ya harus kita pertimbangkan gitu ya, mana yang baik gitu ya, mana yang mengantarkan kepada perubahan yang hakiki ya, yang sebenarnya gitu ya. Sebab
ya tadi perubahan-perubahan yang parsial itu tidak mengantar, apalagi tidak sistemik gitu ya. Perubahannya tidak sistemik itu ya tadi, sistem yang buruk itu akan mengantarkan kepada orang-orang yang baik itu berbuat buruk gitu ya. Sistem yang baik itu akan mengantarkan orang-orang yang buruk itu untuk berbuat baik ya, karena maka sistem itulah yang menentukan gitu ya, dan sistem itu yang menjalankannya adalah negara. Maka ya negara itu harus menjadi sarana untuk bisa menerapkan ketentuan-ketentuan Islam tadi. Itu saya bikin. Ya, baik, terima kasih. Semoga apa yang disampaikan tadi memberi wawasan yang lebih luas kepada kita semuanya. Ada lagi? Mungkin masih baik. Terkait dengan kekuasaan yang mau diserahkan untuk diterapkan Islam itu, apakah itu tidak ada pola lain gitu, selain dari seperti itu? Contohnya Aceh kan katakanlah sekarang mulai memanas lagi sejak ada pulau yang diklaim oleh provinsi sebelahnya. Itu kan sama, Aceh itu menginginkan Islam itu diterapkan di itu kan bisa jadi salah satu pola untuk menerapkan Islam. Apakah itu hal yang tertolak atau memang boleh? Jadi pola penyerahan kekuasaan itu apakah harus seperti itu saja atau boleh dengan cara-cara yang lain? Kemudian yang kedua lebih ke ini, yang lebih ke mungkin personal para dai kan, para pendakwah. Jadi katakanlah kadang-kadang kita itu dalam sebuah jamaah dakwah itu ada rasa katanya malas untuk hadir di sebuah pertemuan gitu untuk agenda-agenda yang memang sudah ditetapkan. Apakah itu juga termasuk yang menghambat cepatnya tegaknya Islam, atau memang itu hal yang wajar yang dimaklumi gitu, dan dan ininya penanganannya apakah dengan dibiarkan saja ataukah harus ada treatment tertentu, atau memang ada pemahaman yang tidak kita pahami yang itu memang menghambat itu. Jadi ada 3 berarti pertanyaan. Barangkali itu, terima kasih. Ya, baik. Yang pertama tadi Pola penerapan Islam itu apakah satu seperti itu saja atau ada yang lain caranya seperti apa? Sebenarnya polanya, maksudnya apanya teknisnya
teknisnya itu tidak mesti ada satu kekuasaan yang diserahkan gitu ya kepada pada kelompok tertentu untuk menerapkan Islam ya, secara kafah di dalam. Bisa juga seperti apa, tolabun nusroh yang dilakukan oleh Rasulullah itu kan mereka diminta ya, atau orang-orang yang memiliki kekuasaan itu kan diminta agar menerapkan Islam gitu ya. Ketika dia mau menerapkan Islam, maka ya itu sudah cukup ya, maksudnya Islam bisa diterapkan di dalamnya. Jadi artinya tidak harus dia itu memberikan kekuasaannya kepada kita gitu ya, yang jadi kepala negaranya kita. Tapi misalnya kalau kepala negaranya dia, itu bisa terjadi gitu ya, bisa saja terjadi. Atau orang yang tadi mengambil alih kekuasaan itu gitu ya, itu bisa terjadi. Itu adalah teknis. Yang penting ya syarat-syarat dan ketentuannya terpenuhi gitu ya, bahwa dia memberlakukan ketentuan Islam secara kafah, keamanannya adalah keamanan yang independen gitu ya, dari yang mandiri gitu ya, tidak hanya independen tapi mandiri ya, dia berdiri sendiri gitu ya, tidak tergantung kepada negara manapun. Kemudian apa ya, kedaulatannya diletakkan di apa, di syarak gitu ya, itu yang harus terpenuhi gitu ya. Dan tadi penerapannya secara kafah. Dan terkait dengan misalnya Aceh itu kan hanya sebagian kecil dari ketentuan-ketentuan Islam yang secara kafah yang seharusnya diterapkan. Jadi Aceh juga tidak memenuhi syarat untuk itu gitu ya. Tetapi apakah mungkin gitu ya dari perubahan yang kecil-kecil itu? Ya mungkin, kalau dikatakan mungkin, tapi ya kemungkinannya kecil kalau hanya bergerak di itu kan hukum jinayat dan hukubat aja kan. Jadi pada ketentuan hukum itu. Tetapi bagaimana sistem ekonominya, sistem sosial kemasyarakatannya, itu kan berpengaruh terhadap hukum apa, hukubat dan jinayat kan gitu. Nah, kenapa mereka misalnya membuka auratnya gitu ya? Karena secara hukum yang lebih tinggi ya, itu boleh gitu ya, membuka auratnya itu boleh gitu. Maka kemudian jadi dilokalisir pada wilayahnya dia saja gitu ya. Sementara sistem ekonomi yang lainnya itu tidak diterapkan ya, sehingga tidak terjadi mafhum yang utuh pada diri masyarakat itu, pada orang-orang masyarakat di Aceh gitu ya. Pemahamannya masih parsial dan penerapannya juga masih parsial. Itu akan sangat sulit gitu ya.
Apalagi kalau kemudian masyarakatnya nggak memiliki kesadaran yang sama dengan para penyelenggara hukumnya gitu ya. Penyelenggara hukumnya mahkum begitu, tetapi kemudian masyarakatnya kan pernah terjadi kan, di mana masyarakatnya yang dihukum itu tidak terima, lalu kemudian banding kan gitu. Itu juga masalah itu tuh kalau terjadi seperti itu, dan itu tidak kuat kan ketika dibawa kepada hukum yang lebih tinggi. Dia dimenangkan gitu ya, karena ya memang di dalam aturannya tidak ada keharaman itu gitu ya. Ya itu juga jadinya nanti rancu, dan itu berarti tidak berdaulat penuh kan gitu. Makanya itu ya tidak bisa ya. Tapi kalau misalnya banyak daerah melakukan aktivitas yang sama, ya mungkin sih, tetapi tadi hukum perubahan itu kan dari mahfum. Kalau dari orang-orang budaya, sosial budaya itu, budaya itu kan dari kebiasaan-kebiasaan yang berurat berakar sehingga menjadi kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus pada suatu masyarakat tertentu kan. Itu juga sama, itu bisa terjadi apabila mafhum orang-orang itu sama gitu ya, maka itu akan terjadi budaya. Jadi dari sisi manapun perubahan yang efektif itu adalah pada perubahan pemahaman dan pemikirannya. Tuh. Jadi secara teknis mungkin bisa beberapa cara, maksudnya tidak mesti penyerahan kekuasaan saja gitu ya, maksudnya bisa juga kemarin waktu FIS di Aljazair itu memenangkan kontestasi pemilu, itu bisa saja juga lewat itu. Cuma memang ya Barat melihat itu, jadi kemudian digagalkan kan FIS untuk, padahal FIS itu udah siap-siap gitu, udah siap-siap hukum-hukumnya, dusturnya itu dipersiapkan disesuaikan dengan Islam. Termasuk kita juga menawarkan gitu ya, nih konsep-konsep Islam kita secara utuh, secara menyeluruh itu seperti ini, dan mereka ya sudah mulai, cuma ya itu kemudian dibatalkan karena memang Barat tidak akan rela gitu Islam itu diterapkan di dalam itu, karena memang ya itulah yang mengancam peradaban mereka. Tidak ada yang lain yang mampu menandingi peradaban Barat. Peradaban kapitalis itu adalah peradaban Islam. Jadi mereka takut. Terus apa lagi tadi? Sikap kita terhadap kegiatan-kegiatan yang ada pada jamaah tersebut, maka Betul. Oh ya. pengaruh pada cepatnya tujuan itu berefek enggak gitu. tercapai. Sikap individu-individu ya, berkaitan dakwah itu dalam satu kelompok dakwah ya. males. Dari segi males ya, kadang males, kadang Naik turun kan? iya
ya tadi berkaitan dengan hal iman itu ya, itu dua yang kus itu gitu ya. Dan jalan ya dari segi bahwa naik turun ya Rasulullah saja juga mengatakan seperti itu ya, cuma ya tadi kita tetap tidak boleh berdiam diri gitu terhadap masalah itu ya. Tentu kita harus saling menyemangati, sebab kadang kan begini, kita sedang malas gitu ya, yang lainnya harus tetap semangat kan gitu, untuk bisa menyemangati teman-teman yang tadi yang sedang turun itu gitu ya. Jadi ya bukan mentoleransi gitu ya, apa maksudnya, bukan membiarkan ya, karena memang naik dan turun itu adalah sesuatu yang wajar gitu, yang alami ya pada diri manusia gitu ya. Tetapi ya tadi kita nggak boleh membiarkan begitu saja gitu ya, saudara-saudara kita yang sedang turun, sedang menjauh gitu ya, mungkin sedang banyak permasalahan, makanya ya itu perlu juga dipahami gitu ya. Dan kemudian ya kita terus menyemangatinya gitu ya, supaya ya, itu yang bisa kita lakukan. Apakah itu salah satu? Ya, kalau menurut saya ya menghambat, sebab Allah juga memberikan pertolongan itu kan kepada orang-orang yang memang orang itu sanggup atau yang pantas menerima pertolongan kan gitu. Bagaimana mungkin Allah memberikan pertolongan kepada orang-orang yang males-malesan gitu ya, yang nggak mungkin kan ya, karena ya Allah akan memberikan pertolongannya pada khairu ummah ya, sebaik-baiknya umat. Jadi makanya secara individu juga ya pasti kalau orang-orangnya lemah gitu, malas gitu ya, ya akan menghambat gitu ya. Atau tadi pertolongan Allah itu, nasrullah itu jadi jauh gitu ya, karena ya tadi orang-orang yang akan menerima pertolongannya itu dinilai masih belum pantas kan gitu ya, masih males-malesan, masih apa gitu ya, daya juangnya yang ya tentu harus juga tinggi gitu ya, dalam segala hal. Tapi kalau bicara mungkinkah misalnya di Indonesia yang masih ya sangat mungkin Allah itu bisa mendatangkan dari sisi mana saja kan gitu, dari tempat yang tidak diduga-duga bisa jadi kan gitu. Tapi ya tadi kalau kausalitas ya Allah akan memberikan pertolongan itu pada orang-orang yang memang siap untuk bisa menerima pertolongan, atau mereka yang yang pantas gitu kan mendapatkan pertolongan. Jadi bagaimana sikap kita misalnya terhadap orang-orang yang lain misalnya, pada kelompok lain gitu ya, ya tetap selagi yang diperjuangkannya adalah Islam ya kita hargai gitu ya. Di samping itu ya kita juga tetap memberikan mafhum kepada mereka bahwa perjuangan semacam itu
kurang gitu ya menemui keberhasilan, karena itu sangat rentan terhadap infiltrasi di dalam tubuh mereka atau terpengaruh terhadap sistem-sistem yang ada gitu ya. Terus Sudah? sudah ya? Ya. Ya, jadi intinya seperti itu. Jadi kita senantiasa berdoa kepada Allah agar kita sekalian senantiasa diberi semangat ya, tetap diberi semangat, tetap berada di dalam jalur dakwah gitu ya, senantiasa ya, kalau masih belum ya segera gitu ya untuk bergabung di dalam kelompok dakwah, karena ya tadi kalau sendirian nggak akan. Nah, kelompok itulah yang mampu menjaga giroh dan semangat kita agar berada pada track yang benar gitu ya, sehingga ya insya Allah dengan kelompok itu kita akan senantiasa terjaga gitu ya pada jalur yang semestinya ya, sebab setiap manusia itu kan dilahirkan katanya kan untuk berdakwah juga gitu ya, untuk menyeru ya, ilal Islam gitu ya, untuk menyeru kepada apa-apa yang telah Allah serukan kepada manusia gitu ya, dalam Al-Quran dan As-Sunnah gitu ya, yang disampaikan lewat Nabi terakhir khatamun nabiyyin, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi mudah-mudahan kita senantiasa berada di dalam kelompok dakwah ini dan senantiasa diberi semangat, senantiasa diberi kekuatan dan Amin. tetap berada di dalam fitlah ini gitu. Itu saja termasuk closing statement dari saya. Saya mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan, dan apabila ada sesuatu yang harus didiskusikan ya didiskusikan lagi saja ya. Apabila dari apa yang saya sampaikan itu ada yang tidak sesuai ya kita diskusikan, karena diskusi itulah jalan yang terbaik ya, bagi kita kaum muslimin untuk saling mengingatkan dan saling menasihati di dalam kebenaran. Alaikum minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya menjelang jam 10 juga.